apalagi jika yang melakukan itu laki-laki. Mereka yang cenderung tidak bisa mengeluarkan emosi lembutnya karena stigma masyarakat yang menganggap laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh menye-menye. Halo teman-teman, aku Silva Runisa dari jurusan Sastra Indonesia Angkatan 2019. Nah, di podcast kali ini aku ingin mengulas makna dari salah satu novel favorit aku, yaitu novel Paradigma. Novel Paradigma yang merupakan novel keempat karya Syahid Muhammad yang banyak menyoroti isu seputar kesehatan mental. Judulnya yaitu Paradigma, Mas Syahid atau biasa dipanggil Mas Syahid ini mencoba mengusung tema yang diselaraskan dengan judulnya sendiri, yaitu menurut pengertian dari Wikipedia, paradigma itu sebagai cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Makna dari judul novel ini pun sama seperti makna dari gambar atau artwork yang terdapat di cover novel ini. Selain nilai keestetikan yang terkandung dalam artwork itu, terdapat makna yang sesuai persepsi aku ya sebagai pembaca. Nah, aku sempat bingung nih, sempat muncul pertanyaan, kenapa gambar ombaknya yang ditaruh di atas, sedangkan gambar bulan ditaruh di bagian bawah? Dan mengapa sih terdapat gambar manusia jatuh di antara ombak dan bulan? Namun, setelah membaca novel ini dan menemukan pesan dari cerita dan konflik yang timbul, makna dari artwork itu memberikan pemahaman bahwa kita harus melihat semua hal di dunia ini jangan hanya satu pandangan saja, melainkan kita pun harus melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Coba kalau balikin novel itu nanti bakal melihat terdapat seseorang yang terjatuh di bulan kedisiran ombak gitu. Selain makna yang terkandung, salah satu daya tarik novel Paradigma ini yaitu topik utama atau permasalahan yang ingin disampaikan sama penulis. Mas Syahid yang mampu membuat topik dengan kepenulisan yang indah menjadikan alur cerita ini tidak membuat bingung ya sebagai pembaca. Dengan penokohan novel ini yang membantu memahami bagaimana perasaan seseorang yang mempunyai masalah gangguan mental. Tokoh A-nya yang merupakan pengidap anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Kemudian tokoh Rana yang mempunyai saudara kembar yang sudah lama berpisah yaitu Ikrar. Nah, Rana ini tuh menderita gangguan kepribadian ganda. Rana mengalami gangguan ini sejak kematian ibunya. Sedangkan gangguan kecemasan yang dideritaannya itu diakibatkan oleh rasa kesepian yang dirasakan Anya setelah ditinggal pergi untuk selamanya oleh kedua orang tuanya. Gangguan mental timbul akibat kurangnya kebetulan untuk mengeluarkan emosi di dalam diri. Terkadang seseorang enggan untuk mengungkapkan emosi yang ada di dalam dirinya dikarenakan takut akan pandangan orang lain atau keadaan sekitar. Kehidupan sosial saat ini tuh orang-orang yang berusaha mengeluarkan emosinya bakal dikatakan lebay lah, cari perhatian lah, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang itu ketika beberapa orang berusaha mengungkapkan emosinya melalui media sosial lewat caption puitis, orang-orang langsung saja akan memberikan cap ke ini ke orang yang mengeluarkan emosinya melalui tulisan yang puitis begitu. Nah, apalagi jika yang melakukan itu laki-laki. Mereka yang cenderung tidak bisa mengeluarkan emosi lembutnya karena stigma masyarakat yang menganggap laki-laki itu harus kuat dan tidak boleh menye-menye. Seperti yang tertulis pada halaman 168 pada novel ini tuh terdapat kutipan bahwa maskulinitas menggerus sisi feminis para lelaki. Rana tak suka hal itu karena bisa membelokkan hakikat laki-laki yang juga adalah manusia. Tokoh Rana digambarkan sebagai mahasiswa senior yang mungkin berumur 21 atau 22 tahun. Dia dianggap gay oleh orang-orang sekitar dikarenakan lembutnya Rana terhadap semua orang, berbeda seperti laki-laki pada umumnya. Permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai tanggapan masyarakat terhadap orang yang mengalami gangguan mental pun
dijelaskan pada novel ini, yaitu tak jarang masyarakat Indonesia masih mengaitkan gangguan mental dengan keimanan seseorang. Contohnya dalam permasalahan di novel ini, yaitu seorang dosen dalam novel ini memperlihatkan tanggapan negatif akan permasalahan gangguan mental terhadap mahasiswanya, yaitu terhadap Rana. Ia berkata bahwa saya kira anak ini bisa jadi salah satu contoh akibat dari manusia yang jauh dari agama. Lihat dia jadi gila, bikin rusuh, bikin orang-orang jadi takut. Nah, percakapan tersebut tuh terdapat pada halaman 231. Oh iya, selain itu terdapat kutipan favorit aku dalam novel ini, yaitu buatku, satu-satunya yang bisa aku lakukan kalau takut kehilangan seseorang adalah dengan berusaha menjadi pantas untuk tidak ditinggalkan. Kutipan itu muncul dikarenakan adanya konflik Rana dengan Ola yang merupakan pacarnya Rana. Ola merasa kesal karena Rana lebih dekat dengan Anya sebagai sahabatnya, sehingga Ola itu membeberkan berita buruk tentang Rana, padahal berita itu belum pasti benar. Nah, pesan atau kesimpulan yang dapat diambil dari novel ini yaitu kita harus ingat bahwa mereka atau orang yang mengalami gangguan mental itu sama seperti kita, sama-sama butuh tempat untuk mengeluarkan emosi, mengeluarkan segala kepenatan itu. Dan kita juga butuh bantuan jika sedang mengalami masalah kan, apalagi mereka butuh dukungan, butuh teman, butuh tempat bercerita dalam menghadapi masalah kehidupan yang begitu pelik. Segini saja aku menceritakan review terhadap novel Paradigma dari penulis favorit aku, yaitu Syahid Muhammad. Baiklah, sampai jumpa.